Sampai sekarang kita harus membaca Al-Quran. Ketua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku misqala abatin min qardalin fatakun fi sa'ratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqim sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asbaq inna zalika min Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur wa qassid fi mastika wa'bud min sab inna ankaral aswati la Sadaqallahul azim. Akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui definisi berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Yang kedua, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Dan yang terakhir, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan perhatian dan tulis materi kita hari ini, yaitu tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Oke, untuk pertanyaan awal sebelum kita masuk materi, siapa yang tahu itu pengertian berfoya-foya? Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Oke, berarti berfoya-foya itu tidak seimbang ya? Ya. Istilahnya berfoya-foya itu ialah kita tuh terlalu banyak mengeluarkan harta kita untuk hal yang tidak berguna. Yang kedua, yaitu pengertian sifat riya. Riya, siapa yang tahu pengertian sifat riya? Sifat riya. Seseorang yang berbuat kebaikan bukan karena Allah, tapi karena
Ibu update ke media sosial. Kita masuk ke kegiatan inti. Sebelum Ibu menanyakan rekor poin Ibu akan tanya dulu. Di antara Anda semua, ada yang hobi membuat puisi? Oh, berarti bagian dengan ini semuanya hobi membuat puisi. Yang kedua, siapa yang hobi musik? Anda Ibu yang tujuh berarti hobi musik semua ya. Kemudian terakhir tentang hobinya melukis atau menggambar. Berarti Anda Ibu yang samping ini hobinya melukis atau menggambar. Baik, nanti untuk mengerjakan tugas kita hari ini, Ibu akan membagi kelompok nanti ya. Setelah Ibu menanyakan rekor poin, itu berdasarkan minat kalian masing-masing. Oke? Oke, sekarang perhatikan dulu materi Ibu di depan. Materi kita hari ini tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang pertama yaitu menghindari sifat berfoya-foya. Kita akan melakukan tanya jawab di sini. Jadi Anda semuanya harus aktif. Oke? Yang pertama yaitu pengertian berfoya-foya. Siapa yang bisa menjawab apa itu berfoya-foya? Anda dapat mana? Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Oke, berfoya-foya merupakan sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Ya, berarti di sini kita sebagai misalnya kamu orang kaya, jadi kamu suka mengambil orang ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Siapa yang tahu dampak negatif? Ananda, silakan dibaca. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melainkan akhirat, menimbulkan sifat iri dengki dan pamer, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Oke, dampak negatif sifat hidup berfoya. Kita terlalu sibuk memikirkan duniawi sehingga kita lupa kehidupan di akhirat. Yang kedua, Menimbulkan sifat iri dengki dan pamer. timbulnya sifat iri, dengki dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila kita jatuh bangkrut misalnya. Kita yang biasa hidup mewah, tiba-tiba kita bangkrut, itu bisa menyebabkan frustasi atau gila ya. Selanjutnya, berpotensi menimbulkan sifat kikir, sifat penyakit ya. Oke. Yang kedua, ria. Apa yang dimaksud dengan sifat ria? Yaitu memberitahukan atau memperjanjikan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Ya, jadi di sini sifat ria itu artinya ialah jika kita melakukan suatu kebaikan, itu kita pamer-pamerkan, ya. Kemudian ciri-ciri ria. Yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh. Dan kemudian cara menghindari sifat ria. Cara-cara menghindari sifat ria akan menuju supaya kita ini terhindar dari sifat pamer. Menurutkan niat. Yang pertama, Menurutkan niat. yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, yang keenam. Sekarang Ibu tanya sama Anda sekalian dulu. Anda pernah melakukan kebaikan? Kebaikan itu Anda niatkan apa hanya sekedar apa namanya? Ingin pamer kepada teman sebelah atau memang niat dari hati? Seumuran kalian ini apa kebaikan yang pernah kalian lakukan kira-kira? Menolong orang kaya, Bu. Menolong orang tua. Oke, selanjutnya sifat takabur. Siapa yang tahu pengertian sifat takabur? Ananda, siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Jika seseorang meninggikan sifat umum atau merasa lebih kuat, jadi hebat dibanding orang lain. Oke, berarti orang yang takabur itu dia merasa dirinya yang paling hebat, apalagi yang paling kuat, dan sombong. Oke. Dampak negatif sifat takabur dalam kehidupan sehari-hari itu ada 5. Siapa yang bisa membacakan? Anda itu laki-laki? Ya, iya. 1. Benci pada kekuasaan dan 2. Memiliki dan dijauhi oleh kita. 3. Mata tidak puji dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan tidak. 5. Memasukkan ke dalam neraka. Oke. Yang poin terakhir yaitu sifat hasad. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian sifat hasad? Oke, Nanda. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghinakan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta. Oke, berarti hasad ini bisa juga disebut dengan sifat iri ya. Kita itu sakit hati melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian dampak negatif dari sifat hasad ada 5. Yang pertama, menentang takdir Allah. Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi dirinya berdoa. Yang keempat, meremehkan nikmat Allah. Dan yang kelima, mengerjakan perkara
kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat bakat yang dipertanyakan di awal tadi. Oke, sekarang silakan duduk sesuai kelompok ya. Kalian sebelum ibu membagikan LKPD kepada setiap kelompok, ibu ingin menyampaikan dulu bahwa dalam kegiatan kelompok ini kalian terserah mau mencari informasi tentang pembelajaran kita ini dari mana. Mau itu dari Google atau YouTube atau di mana. Jadi bebas kalian melakukan aktivitas apa hari ini. Oke. Sekarang ibu akan berikan LKPD kepada
Putra. Nah, oke. Dari hasil LKPD yang Ibu amati, masih ada beberapa hal lagi yang masih kurang ya. Nanti untuk tahap selanjutnya akan kita perbaiki. Baiklah, kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kita berfoya-foya. Apa kesimpulan dari materi berfoya-foya? Pelajaran, kira-kira kesimpulan apa yang kita bisa tarik dari materi tentang berfoya-foya ini? Harta merupakan beban bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. 2. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf. Boros, tafsir, dalam memperlanjakan harta, pamer, riya, sum'ah, sombong, bertakabur dan dosa. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, jika kita bisa mempergunakan harta dengan tepat, maka harta itu akan membawa keberkahan bagi diri kita sendiri. Sedangkan jika kita tidak bisa mempergunakan harta, maka akan membawa celaka untuk diri kita sendiri. Oke. Untuk tugas di rumah ya, Ibu kasih kalian latihan halaman 78. Itu kalian kumpulkan minggu depan. Oke, kemudian silakan kalian isi angket observasi. Angket observasi yang telah Ibu bagikan tadi ya, nanti dikumpul setelah pembelajaran. Nah, minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Silakan kalian cari-cari materi tersebut dulu di rumah ya, sebelum minggu depan kita bahas. Oke? Untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Ketua kelas silakan siapkan. Kemudian pimpin doa untuk pulang. Syukran. Tiga grade. Alhamdulillah.